Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat taklim sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama kembali melanjutkan pengajian kita, kajian kita untuk membacakan kitab Al-Hikam yang alhamdulillah kita insya Allah pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pada hikmah yang ke-6. La yakun ta'akhuru madil atoi ma'al ilhahi fi du'a mujiban liyasika fahuwa domina laka al ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Saya ingat jadi guru saya sering mengingatkan bahwa doa itu fi waqtin turid la fi waqtin fi waqtin fi waqtin fi waqtin urid la fi waqtin turid. Jadi sebagaimana apa yang aku kehendaki kata Allah, bukan apa yang kau kehendaki, atau di sini la fi waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Janganlah keterlambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan kamu merasakan patah harapan. Sebab Allah telah menjamin untuk menerima setiap doa pada apa yang Dia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu, dan pada waktu yang ditentukannya, bukan waktu yang engkau tentukan. Jadi Allah sudah menerima doa kita, pasti menerima doa kita. Akan tetapi Allah akan mengijabah pada sesuai dengan kehendaknya, bukan pada kehendak kita, dan sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Wallahu alam. Demikian sahabat taklim sekalian, sudah cukup jelas sebenarnya untuk hikmah ini. Jadi mari kita bersama-sama jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa untuk senantiasa mengharap diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun doa kita, pasti Allah Subhanahu wa taala mendengarnya, pasti Allah jamin untuk menerima doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah." Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tiada hak bagi mereka untuk memilih. Manusia tidak memiliki kemampuan siapapun untuk memilih. Yang ada hanyalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat taklim, jadi mari kita bersama-sama senantiasa berhusnuzon di setiap saat kita, bahwa apa yang eh, kita apa yang kehendak Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Maaf sebentar, saya memposisikan kamera seperti ini mungkin ya. Baik. Sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengakui kebodohan dirinya, sehingga tidak memilih sesuatu yang tampak baginya sepintas lalu baik, padahal ia tidak mengetahui bagaimana akibatnya. Jadi sebaiknya kita ini sebagai hamba yang sungguh tidak mengetahui dan hanya memiliki kebodohan, hanya Allah yang maha mengetahui, jangan lantas melihat sesuatu itu baik menurut kita, padahal kita tidak tahu dampaknya itu seperti apa bagi kita. Karena itu apabila Allah yang maha mengetahui
lagi maha bijaksana, alimun hakim, telah memilihkan untuknya sesuatu, hendaknya kita rela, hendaknya kita ikhlas dan menerima pada pilihan dari Allah yang maha rahman dan maha mengetahui serta maha bijaksana. Demikian kondisi makrifat kita kepada Allah. Kita yakin di setiap saat, di setiap keadaan Allah maha mengetahui, Allah maha menyayangi, dan Allah maha bijaksana. Walaupun mungkin pada lahirnya sangat pahit dan begitu pedih terasa, akan tetapi itulah yang terbaik bagi kita. Karena itu apabila berdoa, namun ternyata apa yang kita inginkan, misalnya kita ingin jadi presiden, sekarang lagi pilpres, kita pengen jadi caleg gitu ya, tapi ternyata belum terpilih, kita pengen jadi seseorang yang dikenal, misalnya yang tidak sulit dalam mencari rezeki, misalnya dalam profesi yang kita inginkan, apapun itu. Apabila ternyata belum terjadi, maka janganlah kita keburu patah harapan, karena bisa jadi di balik itu semua, di balik kegagalan kita ataupun di balik sesuatu yang belum dipilihkan bagi kita, pada sesuatu yang belum dikehendaki bagi kita, siapa tahu di sana itu akan ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita membaca kitab. Jadi kita tahu nih ayat ini tuh kira-kira akan bisa kita interpretasikan itu sebagai penguat yang mana. Karena sekarang kadang ngaji aja susah. Ada yang bilang udah baca Quran aja gitu ya, tapi belum tahu bagaimana cara penafsirannya yang baik, cara interpretasinya yang baik. Tanpa adanya ulama itu akan sangat susah gitu. Saya pernah tadi misalnya saya diskusi sama dengan teman dan mereka bilang, itu kan kata-kata manusia, bukan kata-kata Tuhan. Iya, tapi kan manusianya ulama gitu. Iya, ulama juga manusia, tapi kan memiliki keunggulan daripada kita. Mereka itu sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemampuan, memiliki expertise gitu ya kalau bahasa sekarang, di dalam memahami apa yang Allah kehendaki, apa maksud dari setiap ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kita. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kamu itu membenci sesuatu padahal itulah yang baik bagimu, dan mungkin kamu suka pada sesuatu padahal itu berbahaya bagimu, dan Allah itu maha mengetahui sedangkan kalian itu tidak mengetahui. Jadi mari kita serahkan urusan kita setelah kita totalitas berikhtiar dan juga berdoa meminta kepada Allah. Kita serahkan urusan kita pada Sang Maha Mengetahui apa yang khairul lakum, apa yang baik bagi kalian, bagi kita. Abu Hasan As-Sadzili radhiyallahu an ketika mengartikan ayat qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'an nisabilal ladzina la ya'lamun, sungguh telah diterima doamu berdua hai Musa dan Harun alaihissalam, yaitu tentang kebinasaan Fir'aun dan tentaranya, maka hendaknya kamu berdua tetap istiqomah, yaitu sabar dalam melanjutkan perjuangan dan terus berdoa, dan jangan mengikuti jejak orang-orang yang tidak mengerti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah, yaitu surah Yunus ayat ke-89. Maka menurut Abu Hasan As-Sadzili radhiyallahu an, maka terlaksananya kebinasaan Firaun yang berarti setelah diterima doa itu sesudah 40 tahun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum malam yu'ajil fayaqulu qad da'autu falam yustajab li. Pasti diterima doa kita selama tidak kita yu'ajil, terburu-buru, yaitu dengan berkata aku telah berdoa dan ternyata tidak diterima, begitu ya. Jangan sampai kita berkata seperti itu, karena itu menunjukkan kita itu yang terburu-buru. Di sini dijelaskan bahkan Nabi Musa pun diijabahnya itu sesudah 40 tahun dari berdoanya. Sayyidina Anas radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min da'in yad'u illa stajaballahu lahu da'watahu aw sarafa anhu mithaha su'an aw hatta min dzunubihi
biqadariha malam yad'u bi ismin aw qati'atin rahim. Tiada seorang berdoa melainkan pasti diterima Allah doanya atau dihindarkan daripadanya bahaya. Jadi doa itu pasti diterima Allah atau menjadi penghindaran dari bahaya, atau bisa juga diampunkan sebagian dosanya. Jadi ada tiga tuh balasan doa itu. Ima diterima oleh Allah, ima menjadi wasilah kita terhindar dari bahaya, wa ima kita diampuni sebagian dosa kita, selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutuskan hubungan famili. Abul Abbas Al-Marsi, ketika sakit datang seorang yang bertakziah, yang bersilaturahim, yang menjenguk kepadanya. Lalu yang menjenguk itu berkata, semoga Allah menyembuhkan engkau, afakallah. Lalu Abul Abbas tinggal diam, tidak menyambut kata-kata itu. Tidak ada amin gitu ya. Kemudian orang itu berkata pula, Allahu yu'afika. Maka dijawab oleh Abul Abbas, apakah kau kira saya tidak meminta afiah kepada Allah? Sungguh saya telah meminta afiah, dan penderitaanku ini termasuk afiah. Ketahuilah Rasulullah pun meminta afiah, dan Rasulullah berkata, mazalat aklatu khaybar tu'awiduni wal ana qad quti'at abhari. Selalu bekas makanan Khaybar itu terasa olehku, dan kini masa putusnya urat jantungku. Abu Bakar As-Siddiq pun minta afiah dan mati terkena racun. Umar bin Khattab pun minta afiah dan mati terbunuh. Utsman bin Affan pun juga minta afiah dan juga mati tertikam. Ali bin Abi Thalib pun minta afiah, kemudian mati terbunuh. Maka bila kau minta afiah kepada Allah, mintalah menurut apa yang ditentukan oleh Allah untukmu. Maka sebaik-baik seorang hamba ialah yang menyerah menurut kehendak Tuhannya dan mempercayai bahwa yang diberi Tuhan itulah yang terbaik baginya, meskipun tidak cocok dengan kemauan hawa nafsunya. Adapun syarat utama untuk diterimanya suatu doa ialah keadaan terpaksa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Aman yujibul muttarra idza da'ah." Apabila yang selalu menerima doa orang terpaksa apabila berdoa minta kepadanya. Keadaan terpaksa itu bila merasa tidak ada sesuatu yang diharapkan selain semata-mata karunia Allah, tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan perantara baik dari luar ataupun berupa benda atau dari dalam dirinya sendiri. Jadi mari kita dalam berdoa itu untuk diterima suatu doa, syaratnya adalah kita merasa bahwa memang gak ada jalan lain selain kehendak Allah. Kita senantiasa, ya Allah, apabila tidak, jangan sampai kita udah ikhtiar itu ngerasa bahwa ya Allah saya udah ikhtiar nih, sekarang tolong bantu saya gitu ya. Kita tetap ikhtiar, tetapi hati kita tetap merasa kita itu terpaksa gitu. Kita itu nggak ada daya upaya kecuali kehendak Allah. Demikian itikad kita di dalam setiap berdoa. Sahabat taklim sekalian, mudah-mudahan di hikmah yang ke-6 ini ada pelajaran untuk kita. Yang hari ini belum diijabah doanya, mudah-mudahan kita jangan lantas berputus asa, jangan berhenti berdoa, terus berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Meskipun misalnya kita belum bisa berbuat baik dengan sangat sempurna, kita mungkin amal juga masih sangat kurang, kita terus meminta kepada Allah, mudah-mudahan doa kita itu kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika kita melihat ternyata ada beberapa orang yang sudah rajin berdoa tetapi ternyata belum diijabah oleh Allah, yakinlah bahwa itu adalah pilihan dari Allah yang terbaik baginya. Saya misalnya melihat seorang ulama yang begitu baik, melihat seorang ustadz yang begitu baik, rajin mengaji, sholat 5 waktunya juga rajin ke masjid, padahal dia sering sekali berdoa ingin berangkat haji, tapi ternyata qadarullah ketika sudah berkumpul pun hartanya malah sakit gitu ya, sehingga hanya bisa umroh, hanya sebentar ke Mekah meskipun itu ada keputusannya. Saya sempat bertanya gitu ya, kenapa Allah tidak mengabulkan doanya, padahal beliau ini sangat baik dalam beribadah, bahkan untuk cita-citanya untuk berangkat haji pun belum juga ada jalannya. Tapi yakinlah itu adalah yang terbaik dari Allah, dan siapa tahu pahala haji itu bukan melulu karena dia berangkat haji, siapa tahu pahalanya udah nyampe gitu. Atau belum tentu juga orang-orang yang ternyata ya Allah, dia itu hanya karena sukses, hanya bertemu dengan orang yang tepat, hanya karena bergaul dengan orang yang hebat misalnya. Ternyata meskipun amaliyahnya kita lihat kurang baik misalnya, tapi ternyata bisa haji dengan mudah, bisa umroh dengan mudah. Jangan membuat kita
juga merasa sombong gitu ya. Kok bisa sih dekat dengan ulama ini misalnya, kok bisa sih mendapat kemudahan misalnya membuat eh, membangun dakwah yang lebih besar, padahal ternyata pencapaiannya itu seperti apa gitu ya, amalnya seperti apa, sedangkan ada orang yang begitu baik ternyata hasilnya tidak begitu sempurna, bahkan masih misalnya dampaknya pun hanya di masyarakat gitu ya, belum ke level nasional, belum ke level internasional. Apalagi jangan sampai apa yang kita lihat itu menjadi patokan bagaimana Allah melihat gitu ya. Jangan sok tahu gitu, karena kita itu tidak mengetahui. Allah yang Maha mengetahui. Tugas kita adalah senantiasa berhusnuzon kepada Allah atas segala ketetapan yang sudah terjadi, karena yakinlah Allah itu jangan sampai ketidaktahuan kita, kesoktahuan kita itu malah membuat kita lupa bahwa Allah itu Maha mengetahui, Allah itu Maha bijaksana, Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Yuk sama-sama kita terus berdoa, terus menjaga husnuzan. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya kita juga bukan berarti kita kalau udah berdoa tuh ya udahlah, eh, udah males berdoa gitu ya. Kan doa nggak doa juga belum diterima ya, jangan kayak gitu juga. Itu juga penafsiran yang kurang tepat. Walaupun minkum, saya izin undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.